Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofika Agustin dari Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A PKUB Minggu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang investasi. Pengertian investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Yang kedua itu ada tujuan investasi. Beberapa tujuan penting dari investasi yaitu yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Yang ketiga, berguna untuk mengembangkan usaha. Dan yang keempat, mendapatkan jaminan dalam bisnis. Lalu yang C ada manfaat investasi. Investasi juga memiliki banyak manfaat bagi Anda selaku investor. Yang pertama, meningkatkan aset. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan. Yang ketiga, menghindari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari hutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dan yang keempat ada gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan bersifat lebih ekonomi. Lalu yang D ada bentuk investasi. Investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam dua bentuk yang berbeda yaitu yang pertama, investasi aktivita real. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun tidak terlihat. Contohnya itu investasi properti. Lalu yang kedua, investasi aktivita finansial. Investasi aktivita finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya yaitu investasi deposito. Lalu yang E ada hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika ingin investasi berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. Yang kedua, tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. Yang kelima, memahami resiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Lalu, karakteristik apa nih yang cocok untuk saya, yaitu deposito. Deposito adalah bentuk investasi atau simpanan yang ditawarkan oleh pihak bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau time deposito. Mengapa saya memilih deposito? Karena yang pertama, syaratnya sangat mudah. Yang kedua, minimal uang awal untuk deposito sebesar 10 juta. Yang ketiga, memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kita antara 3, 6, ataupun 12 bulan. Yang keempat, bunga deposito lebih besar 3% sampai 5% daripada tabungan. Lalu yang kelima, uang pokoknya juga tidak berkurang. Dan yang keenam, terjamin keamanannya. Lalu ada keuntungan deposito. Yang pertama, deposito aman dijamin LPS. Selain aman dari kejahatan, simpanan uang dalam bentuk deposito juga memberikan jaminan berlebih, karena LPS telah menjamin simpanan Anda tersebut sesuai batas nominal yang telah ditentukan. Yang kedua, deposito memiliki resiko rendah. Investasi dalam bentuk deposito inilah yang terbilang paling rendah resikonya. Mengapa demikian? Ya, deposito memang tidak akan terpengaruh oleh pergerakan pasar, karena sistem pengelolaan deposito itu sudah ditetapkan oleh pihak perbankan dan tidak akan ada perubahan sewaktu-waktu. Jenis deposito yang pertama, deposito berjangka adalah
jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Yang kedua, sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito on call, yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, minimal 7 hari, dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang besar. Mengapa kita perlu beli deposito? Karena yang pertama mudah. Kemudahan menjadi key selling point bagi sebuah produk investasi. Deposito mudah didapatkan di mana saja. Setiap bank punya produk deposito. Anda tinggal membandingkan di antara semua produk tersebut. Produk mana yang paling memberikan keuntungan untuk Anda? Selain mudah didapatkan, suku bunga deposito juga lebih mudah diakses. Untuk membuka rekening deposito, Anda tidak perlu menyiapkan berbagai macam dokumen. Anda hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan rekening bank. Setelah itu, Anda cukup menyetorkan sejumlah uang untuk Anda kembangkan. Lalu yang kedua, aman dan dijamin pemerintah. Meski semua instrumen investasi punya resiko, namun untuk deposito resikonya sangat minim. Selain itu, pemerintah juga menjamin simpanan pokok deposito Anda hingga 2 miliar. Dengan jaminan ini, uang Anda akan tetap aman meski bank penyediaan deposito kondisi keuangannya sedang buruk. Produk semacam ini cocok untuk menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi seperti krisis ekonomi, atau bahkan depresi. Yang ketiga, bisa jadi jaminan. Selain dijamin, deposito juga bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman. Deposito punya nilai yang cukup besar, sehingga bank bisa menjadikannya sebagai jaminan kredit. Bagi Anda yang pengusaha, tentu ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk memajukan bisnis. Selain mendapatkan bunga, Anda juga bisa mendapatkan kesempatan mengajukan pinjaman. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.